Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka min adabul jannah inna la tuzidu illa anta Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita atau ta'lim kita, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah untuk kita niatkan diri kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Anak-anak kita semuanya sehat walafiat. Kemudian kita selalu diberikan keberkahan, ya, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Fatihah kita kirimkan untuk muallif buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan pahalanya terus mengalir kepada beliau dan kita semuanya juga memahami isi bukunya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kajian kita 2 minggu yang lalu yaitu berkaitan dengan tilawatul Quran, masih berkaitan dengan membaca Al-Quran. 2 minggu yang lalu itu kita dianjurkan dalam membaca Al-Quran itu pembaca itu harus ada al-khudu, kemudian wal tadabbur wal khusyu, ya. Kita harus ya meresapi bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga kita ada ketundukan, ya. Hati kita semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar kita berhadapan kepada sang pemilik Al-Quran, ya. Kan kenapa ada al-khudu wal khusyu wat tadabbur? Karena biar hati kita itu terbuka, kemudian cahaya Allah, nurullah, rahmat Allah, terus dia kita mendapatkan rahmat tersebut dan kalbu kita selalu terang dengan wasilah bacaan Al-Quran, ya. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu hatinya selalu terang, selalu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada bab, yaitu membaca Al-Quran dengan memakai mushaf. Mana yang lebih afdol, membaca Al-Quran itu memakai mushaf atau menggunakan HP atau menggunakan yang lainnya? Artinya kita tidak memegang mushaf dan kita sudah hafal. Nah, itu dibahas di sini. Dan mushaf yang kita pakai sekarang itu adalah mushaf Usmani,
yang lainnya itu dihilangkan, ya, jangan sampai bercampur. Dan pada saat itu pula ditata bacaan Al-Quran itu, maksudnya harus ada tanda wakofnya, ya, kemudian tajwidnya, harokatnya, ya. Kalau para hafiz orang-orang dulu nggak perlu itu mereka, karena sudah hafal, nggak perlu ada harokat. Tapi karena Al-Quran ini akan disebarkan ke seluruh dunia, maka dibuatlah ilmu dalam membaca Al-Quran. Dan termasuk dalam membaca Al-Quran itu ada yang 10 macam bacaan, ada yang 7 macam bacaan, macam-macam itu, ya. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, itu dibacanya bukan majroha, Bismillahirrahmanirrahim wa murseha, inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, tilka ausai. Nah, itu macam-macam dalam bacaan-bacaan Al-Quran, ya. Itu diperuntukkan memang karena dalam yang membaca Al-Quran itu bukan hanya orang Arab saja, ya. Kalau di Makassar itu lidahnya itu nggak bisa bilang ra, ya. Tapi walaupun juga begitu, tetap berusaha untuk memperbaiki. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Zainuddin MZ itu dibacanya Zainuddin MZ, ya. Nah, itu karena walaupun juga begitu, tapi kita harus latih, perbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Nah, disinilah mana yang lebih afdol, membaca Al-Quran memakai mushaf atau memakai yang lainnya. Di sini terangkan qiraatul Quran fil mushaf afdalu min qiraati min hifzihi, ya. Jadi membaca Al-Quran dengan memakai mushaf itu lebih afdol dengan kita membaca dengan memakai hafalan kita. Misalkan Pak Widodo dan Pak Haji sudah hafal 20 juz nih. Pak Widodo 29 juz, ya, bukan juz 29, 29 juz sudah menghafal. Setiap dia membaca Al-Quran itu tidak memakai lagi mushaf karena sudah hafal. Nah, di sini diterangkan dalam kitab Al-Azkar karang Imam Nawawi ini bahwa dengan menggunakan mushaf itu lebih afdol daripada tidak menggunakan mushaf, ya. Tadi ada yang bertanya, ya Ustadz, kalau ini khusus untuk perempuan karena tadi itu bagian perempuan, ya Ustadz, bagaimana kalau saya berhalangan Ustadz mau menggunakan mushaf, ya. Nah, membaca Al-Quran menggunakan mushaf. Nah, saya bilang, kalau dalam menggunakan mushaf, orang yang sudah profesinya adalah mengajar Al-Quran seperti mengajarkan guru-guru Al-Quran seperti istrinya Bunda Slamet, ya, Bunda. Terus kemudian dia juga sebagai murid yang memang tiap harinya itu dia belajar Al-Quran seperti sekolah yang sudah diwajibkan, maka itu dibolehkan untuk memegang Al-Quran, ya. Termasuk misalkan memegang Al-Quran yang terjemahannya. Kalau tidak menggunakan Al-Quran bisa memegang HP kalau misalkan dia masih ragu-ragu. Contohnya misalkan saya pernah mengajar di salah satu sekolah di Jakarta itu yang Alia, ya. Itu diwajibkan untuk setiap pagi itu harus dia menyetor hafalan Qur'annya. Selama 3 bulan itu ada artikulasi dan itu hafalan Al-Quran sebelum memulai pelajaran. Jam 8 pagi baru memulai itu pelajaran resmi. Dari jam 7 sampai jam 8 itu, sebelum jam 8 itu adalah kegiatan-kegiatan sifatnya spiritual, membaca Al-Quran, tadarus, duha dan ininya. Nah, kalau yang tidak memegang Al-Quran, memang anak-anak itu ada yang memegang HP, ya. Tapi memang itu diperbolehkan walaupun dia dalam keadaan tidak suci. Karena kalau dia tidak memiliki Al-Quran, maka dia akan ketinggalan,
ya. Ketinggalan maksudnya tidak dapat nilai, ya. Dengan syarat bahwa kita profesinya adalah mengajar dan belajar. Tapi kalau misalkan kita tidak ada apa-apa ininya, itu ya sebaiknya ya dalam belajar Al-Quran bisa memakai HP dan lain-lain, kan. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan, maksudnya tidak memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Tapi di luar dari bacaan Al-Quran, zikir, membaca doa sehari-hari, itu walaupun dia dalam keadaan tidak suci, atau misalkan kita laki-laki tidak berwudu, itu nggak apa-apa kita membaca doa. Misalkan saya sedang tidak suci, saya keluar rumah tidak usah baca doa, itu salah, harus baca doa. Mau makan kita dalam keadaan tidak suci, baca doa, ya, dan lain-lain. Kemudian anak kita pergi ke sekolah, tetap kita membacakan doa. Allahumma faqihu fid din wa alim wa ta'wil, ya, kita bacakan doa untuk anak-anak kita. Kemudian zikir-zikir sebelum kita tidur, doa tidur tetap kita lanjutkan, ya, termasuk dalam membaca Al-Quran ini kalau misalkan kita mau zikir. Nah, di sini dikatakan wa huwa masyhurun anis salaf radhiyallahu anhu. Dan ini adalah pendapat yang masyhur yang memang diambil dan dijalankan oleh kaum salaf, yaitu ulama-ulama yang dulu. Salaf itu artinya yang dulu, khalaf belakangan. Modern istilahnya khalaf itu. Ulama salaf, ulama khalaf, ya. Khalfun itu artinya belakang, ya. Belakangan, ya. Wa hadza laisa ala itlaqi, tapi ini juga tidak mutlak katanya. Tapi ini juga tidak mutlak bahwa memang yang membaca Al-Qur'an itu harus pakai mushaf. Bal in kana al-qari min hifzihi yahsilu lahu min at-tadabburi wa tafakkuri wa jam'ul qalbi wal basari aksaru mimma yahsilu minal mushafi fal qira'atu minal hifzi afdalu. Kalau misalkan dia membaca Al-Qur'an, sang pembaca itu dalam baca Al-Qur'an itu dengan tidak memakai mushaf, dia lebih mentadabburinya dengan hikmat, menjaga kolbunya, kemudian dia konsentrasi, baik itu secara penglihatan maupun pendengaran, dan tidak memakai mushaf tersebut, maka itu juga lebih afdol. Tapi yang paling afdol, wa innal istiwa faminal mushafi afdol hadza muradus salaf. Tapi tetap pada orang-orang salaf dulu itu berpegang teguh bahwa yang afdol itu adalah tetap menggunakan mushaf. Coba bayangkan, bukan bayangkan, coba bandingkan itu dengan kita menggunakan HP yang program, 3 program di sini, dengan kita menggunakan mushaf, itu beda rasanya, ya, dan efeknya dalam membaca Al-Quran, ya. Nah, makanya ada orang yang membaca Al-Quran itu Al-Qurannya itu saja, karena dia pojoknya, halamannya, terus garisnya, rukunya, tempat berhentinya, dihafal itu di mana ininya, ya. Kapan dia ganti Al-Quran berubah lagi itu hafalannya, ya. Makanya ada orang yang memang yang hafal Quran itu Al-Qurannya walaupun sudah lecet itu aja yang dia pakai, ya. Kayak Pak Slamet itu Al-Qurannya mereknya nggak boleh ganti-ganti, dia harus itu, ya. Kapan dia ganti berubah ininya, ya. Termasuk dalam tulisannya, rukunya, tempat berhentinya, ya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan pasal atau bagian mana yang lebih afdol dalam membaca Al-Quran itu. Apakah dengan suara keras, maksudnya suara kita tinggikan suara kita, atau dengan suara yang bisik-bisik, ya. Dengan yang suara yang keras itu maksudnya itu didengar di samping kita atau di tetangga atau di samping itu bisa. Bukan misalkan suaranya seperti suara azan harus dengar seluruh tetangga, enggak.
Ya. Itu yang dimaksud ya. Ja'ati atharu bi fadilati raf'us sauti bil qiraati wa atharu bi fadilatil israr. Mana yang lebih afdol ini, israr atau al jahru fi qiraatil Quran? Aina afdal? Qiraatul Quran bisautil ali atau bisautil khafi atau israr ya, sir ya. Nah, ini qala ulama wal jam'u bainahuma annal israr abadu minar riya. Kalau israr itu maksudnya itu tidak mengeraskan suara, itu adalah menjauhkan kita dari riya, maka israr itu lebih afdol daripada kita mengeraskan suara. Misalkan nih kita ada niat, ini saya apalagi Pak Widodo kan tukang MC ya, pintar pantun ya, ditinggikanlah suaranya biar kedengaran sampai RT sana ya kan, suaranya diayun-ayunkan gitu kan, biar saya dipanggil terus nih kan, itu Pak Widodo bukan hanya pandai pantun, ternyata dia juga pandai qiraatul Quran ya, suaranya Masya Allah. Nah, itu sudah ingin memperdengarkan, nah, itu ya. Maka sirun tadi itu lebih afdol. Tapi kalau tidak ada tendensi apa-apa dalam membaca Al-Quran itu, tidak ada unsur riya, hanya memang kita ya di sini fa huwa afdal fi haqqi min yakhafu dzalika. Fa in lam yakhafir riya'a fal jahru afdal. Kalau memang tidak ada unsur riya, tidak takut riya dan tidak ada unsur apa-apa, maka meninggalkan suara itu lebih afdol ya. Dengan syaratnya di sini. Bisyartin alla yu'azzi ghairahu min musallin au naimin au ghairahuma. Dengan syarat dia tidak menyakiti yang lainnya, maksudnya tidak mengganggu yang lainnya. Orang sakit, orang lagi tidur, orang lagi sholat, ya, baca Al-Quran dia kan, ya. Tapi saya nyonton di UAS itu, Ustadz Abdul Somad ada yang bertanya, apakah dengan zikir kita itu mengganggu orang yang sedang sholat? Itu tidak mengganggu, ya. Ya misalkan ini imamnya selesai sholat kan, ada orang yang masbuk ya, terlambat, kemudian imamnya mengeraskan suara untuk zikir, apakah suaranya imam itu mengganggu orang yang sholat? Jawabannya Abdul Somad, tidak mengganggu, karena kita masih dalam satu ritme ya, satu ritme. Ini zikir, itu juga zikir, sholat itu adalah juga zikir, kemudian ini juga zikir dalam satu ritme. Kecuali misalkan imam itu sengaja di depan orang sholat subhanallah, alhamdulillah, itu baru. Atau bacaannya imam itu atau yang lainnya itu beda dengan ritmenya orang sholat. Misalkan dia nyanyi ya, nyanyi selain itu, itu udah dalam hal mengganggu. Tapi kalau dalam satu ritme itu tidak saling mengganggu. Kalau mengganggu, kalau ada yang terganggu, apakah yang khusyuk ya. Saya pernah sampaikan bahwa ada orang sedang sholat, kemudian ada orang gila lewat di depannya. Di saat itu orang yang sholat itu marah ya, orang yang marah ya, memarahi orang gila tersebut. Terus orang gila tersebut dia bilang, kok orang yang sedang sholat menghadap Allah yang khusyuk dan tadabbur masih terganggu dengan apa yang ada di sekelilingnya ya. Artinya itu mau kritik bahwa orang yang benar-benar sholat itu ketika dia bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum mengucapkan itu, memang di sekeliling kita itu adalah sudah nyaman, kita sudah aman.
Jangan sudah di depan itu ada binatang buas, sudah ada harimau di depannya, itu kan sudah tahu ada harimau yang menekan kita. Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Enggak bisa ya. Itu sudah di ini. Kalau ada kucing. Pak Widodo sebelum masuk pastikan di sekelilingnya jangan ada kucing ya. Itu menyerupai harimau. Kan tadinya enggak. Tadinya anaknya polisi. Ya. Itu yang dilakukan seperti yang dialami oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya kan? Itu kan saat ditusuk itu dia menyelesaikan kan sholatnya itu, ya. Nah, sampai selesaikan sholatnya itu baru dia ini, ya, baru dibunuh itu, ya. Nah itu ininya kalau kita tidak ada mengganggu orang-orang yang sedang sholat, orang tidur dan lain-lainnya ya, orang yang sedang istirahat ya. Misalkan kita baca Al-Quran jam 12 malam, ya yang lainnya kan masih tidur itu ya. Kalau jam setengah 4, jam 4 ya, itu ya memang sudah waktunya bangun ya, nggak apa-apa ininya. Mengeraskan suaranya. Kalau di daerah saya itu memulai aktivitas pagi ya, itu jam setengah 3 sudah cetak batako itu masyarakat di daerah saya itu, maksudnya khususnya di kampung saya itu batak. Jam setengah 4 itu udah kayak pagi aja itu, udah kayak cerita bangun candi 1000 candi itu lah ceritanya siapa itu. Iya, dikira sudah pagi padahal masih malam ya. Nah itu ya setengah 3 udah mulai. Makanya di daerah saya itu jam setengah 4 itu ngaji di masjid itu sudah dinyalakan ya. Kalau di sini jangan ya, karena kita memang harus kita lihat kondisi sosial dan masyarakat setempat. Kalau di kampung saya memang mereka sudah sepakat ya, tidak ada yang komplain ya, sudah sepakat saling memahami. Iya, itu ininya. Kalau nggak ada itu ya nggak apa-apa, kita memperbesar bacaan Al-Quran, lebih afdol. Wa dalilun fadilatul jahri annal amala fihi akbar. Itu adalah dalilnya bahwa dengan kita memperbesar suara kita dalam baca Al-Quran itu adalah lebih besar pahalanya, efeknya, energinya ya. Wali annahu yata'addi naf'ahu ila ghairihi, memberikan manfaat atau efek kepada yang lain ya. Wali annahu wukizu qalbal qari, dan juga itu bisa menggugah hati para pembaca. Iya kan, kita dengan kita bersuara itu semangat ya. Yukizu ya, yukizu itu adalah membangkitkan qalbu ya, membangkitkan hati para pembaca Al-Qari. Wa yajma'u hammahu ilal fikri ya, bisa mengumpulkan himmat, kekuatan itu untuk berpikir ya. Kemudian dalam mendengar ya ilaihi, wali annahu yatrudun naum, dan juga bisa menghilangkan ngantuk ya. Dalam membaca Al-Quran itu dengan kita memperbesar suara. Berarti kondisinya ini mungkin membacanya itu mungkin pada waktu malam kali ya, pagi ya. Wa yazidu fin nisyat, dan juga menambah nisyatnya semangat ya dalam membaca Al-Quran. Entah itu bacaannya itu panjang pendeknya, nggak lurus, bengkok kiri, bengkok kanan, muka belakang, atas bawah, nggak apa-apa. Yang penting kita ada usaha ya. Wa yukizu ghairahu min naimin, dan juga bisa membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Berarti memang di sini jam-jam malam ya, jam 4 ya kan, jam setengah 4
itu bangun sholat tahajud, apalagi sholat subuh. Habis sholat subuh kalau masih ada yang tidur, kalau di daerah saya itu kalau habis sholat subuh atau pagi itu tidur dikira orang sakit. Saya pernah tidur itu kan, karena kebiasaan mahasiswa itu Jakarta. Terus saya itu tidur. Ada orang bertamu di rumah saya langsung, ini kenapa, katanya, Pak Ustadz itu sakit nggak? Oh enggak, langsung bangun. Iya, kira ini apa namanya sakit, ya. Nah itu bagi ini ya. Wa ghafilun nasyituhu ya, famata hadarahu syai'un min hazin niyat fal jaharu afdol. Nah dengan hal ini bahwa dengan perbesar suara kita al jaharu afdol ya, dengan perbesar suara kita itu lebih bagus, lebih afdol daripada kita bisik-bisik ya. Ini dalam salah satu yang disampaikan oleh para motivator untuk menuju kesuksesan. Salah satunya adalah bahwa dianjurkan kalau untuk mau sukses itu, untuk mengawali aktivitas kita itu adalah diawali dengan membaca Al-Quran. Entah itu pada sebelum subuh atau setelah subuh atau di saat sholat duha ya. Gak usah banyak-banyak, 1 ayat 2 ayat atau satu halaman ya, 1 halaman ya. Itu dalam rangka untuk menjaga konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hati kita itu tetap terpancar oleh rahmat Allah dan cahaya Allah. Yang satu terakhir yang saya sampaikan itu adalah bahwa mana yang lebih afdol, membaca Al-Quran dengan suara yang besar kemudian bagus. Nah, dianjurkan di sini bahwa dalam membaca Al-Quran itu memang harus istilahnya kita berusaha untuk memperindah suara kita. Ya, fi tilawatil Quran. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Nah, itu indah ya. Apalagi nagomnya, bayatinya. Saya nggak hafal itu macam-macam nagom itu ya, macam-macam suara dalam bacaan. Dan itu indah sekali. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah maha indah dan dia menyukai keindahan. Tadi Anda bertanya, Ustaz, bagaimana dengan suara perempuan? Ya, mendayung-dayung dan lain-lain. Nah, kita di Indonesia ada musabaqah tilawatil Quran di tingkatan perempuan dan itu didengar oleh orang banyak. Malah disiarkan itu, di live kan ya istilahnya itu di TV ya di TVRI biasanya ya, TV nasional ya. Itu kalau dalam hal suara perempuan. Kalau memang tujuan suara perempuan itu adalah untuk menggoda, ya kan, di luar daripada baca Al-Quran itu dan dia menyanyi untuk menggoda dan lain-lainnya, itu kan tujuannya sudah bagus. Makanya dari awal itu kita belajar bahwa dalam baca Al-Quran itu adalah ikhlas. Sudah kita pelajari sebelumnya, itu ada ikhlas, al-khudu wal khusyu wat tadabbaru fi qiraatil Quran. Tidak ada tendensi apa-apa untuk mengait hati-hati yang lain. Ya, maka itu tidak dilarang untuk para perempuan itu bahwa suaranya itulah suara aurat, kecuali memang dia suaranya mendayung-dayung, berusaha untuk menggoda ya dengan bacaan-bacaannya yang belok-belokin sama dia kan. Ya, nah, itu baru ya. Apalagi suara perempuan yang bukan bacaan Al-Quran tapi dengan nyanyian-nyanyian ya. Nah, itu ya. Nah, itu baru tidak diperbolehkan ya. Waktunya sudah habis ya. Dan mudah-mudahan tadi itu kita pelajari bahwa dalam baca Al-Quran kita tinggikan
kita pegang mushaf lebih afdol. Yang kedua tadi itu kita suaranya itu kalau bisa dijaharkan, kemudian suara kita perbaiki, kita indahkan ya suara kita sehingga kita semakin meresapi dan dalam menghayati terhadap bacaan-bacaan Al-Quran, apalagi kita mengerti artinya. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.